Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Sore. Terima kasih atas kehadirannya untuk pembelajaran yang akan saya sampaikan. Kali ini saya akan menyampaikan pembelajaran bahaya merokok atau resiko merokok terutama bagi kesehatan. Nanti diharapkan setelah pembelajaran ini Bapak Ibu paham, mengetahui dan bisa menyampaikan edukasi kembali kepada perokok tentang kandungan yang ada di dalam rokok itu apa saja, bahaya yang bisa ditimbulkan rokok itu apa, baik bagi perokok maupun bagi orang-orang yang menghisap rokok, dan bisa menyampaikan manfaat dari berhenti merokok dan cara berhenti merokok. Ya Ibu-ibu ya, Bapak. Ya. Yang pertama ini akan saya sampaikan kandungan di dalam rokok. Seperti yang kita ketahui, kandungan di dalam rokok itu kan bahan utamanya tembakau yang kemudian diberi beberapa bahan diolah, di mana dalam olahan tembakau itu akan menjadi rokok dan terdapat kandungan yang sangat berbahaya. Ya, salah satunya nanti ada nikotin, terus ada karbon monoksida, ada tar, ada aseton, dan bahan-bahan kimia lainnya, di mana bahan-bahan tersebut sangat mengganggu atau berbahaya bagi kesehatan. Terus, bahaya apa yang bisa ditimbulkan dari bahan-bahan tersebut bagi kesehatan? Ya. Salah satunya bahaya yang bisa ditimbulkan baik terutama ini bagi perokok ya, ini bagi perokok dulu, nanti bisa menyebabkan tekanan darah tinggi atau hipertensi ya. Ini bisa dilihat bahayanya ya. Terus bisa menyebabkan juga penyakit jantung, bisa menyebabkan stroke, terus bisa menyebabkan sesak nafas atau penyakit paru kronik, terutama bagi penderita asma bisa menyebabkan kekambuhan pada asmanya. Terus bisa menyebabkan juga radang usus, terus kanker, bisa kanker paru-paru, kanker lambung, kanker usus, dan pada wanita yang merokok bisa menyebabkan kanker payudara. Terus hal ekstrim yang bisa mengakibatkan juga bisa mengakibatkan impotensi ya. Terus bisa menyebabkan mandul juga Bapak Ibu sekalian bila dihisap pada laki-laki maupun perempuan. Terus apabila rokok dilakukan oleh orang hamil atau terhirup orang hamil, itu bisa menyebabkan gangguan kehamilan dan cacat janin. Jadi banyak sekali yang bisa ditimbulkan dari bahaya merokok ini. Terus bahaya merokok ini harus segera dicegah, terutama untuk anak kecil. Apabila misalnya Bapak di rumah ada anak kecil, nah nanti kan bisa berbahaya juga apabila terhirup anak-anak atau wanita hamil atau orang yang rentan terhadap suatu penyakit, terutama orang yang usianya sudah lanjut. Bahaya merokok ini sangat berbahaya sekali ya Bapak Ibu. Apabila merokok ini bisa dihentikan, nanti sampaikan, edukasikan kepada para perokok yang Bapak Ibu edukasi. Banyak manfaat sebenarnya yang bisa diambil dari berhenti merokok ya. Ini dari segi ekonomi kan
berapa biaya yang diperlukan untuk membeli rokok per hari. Nah, itu per hari berapa, lah 1 tahun berapa. Itu nanti kan bisa dialihkan untuk kebutuhan lainnya, ya. Dan ini manfaat merokok ini, bila seseorang berhenti merokok dalam 20 menit pertama, tekanan darah, denyut nadi, aliran darah tepi nanti berangsur-angsur akan membaik. Dan apabila 12 jam berhenti merokok, ini hampir semua nikotin dalam tubuh akan dimetabolisme atau dinetralisir oleh tubuh, sehingga kadar karbon dioksida dalam darah akan kembali normal. Dan untuk 1 atau 2 hari setelah merokok, nanti nikotin tersebut akan dinetralisir oleh tubuh, sehingga pengecapan, penciuman nanti akan membaik kembali. Setelah 5 hari setelah dinetralisir dalam tubuh, nanti semua zat tersebut akan berangsur-angsur hilang. Dan setelah 1 tahun merokok, nanti resiko penyakit jantung koroner akan menurun seperti orang yang tidak merokok. Dan 5 tahun, 10 tahun ke depan setelah berhenti merokok, resiko stroke yang akan ditimbulkan oleh perokok juga akan berangsur-angsur berkurang. Begitu juga resiko kanker payudara. Dan 15 tahun kemudian akibat kematian akibat merokok juga akan berkurang. Dan satu hal lagi, tadi saya lupa menyampaikan, bahaya merokok bisa membuat gigi berwarna kuning, ya. Atau nafasnya kan juga bau rokok, jadi misalnya untuk sekitarnya itu kan bisa terganggu juga. Sampai di sini paham? Paham ya? Ya. Terus bagaimana cara agar perokok bisa berhenti merokok? Nanti kita bisa sampaikan kepada orang yang kita edukasi cara-cara untuk berhenti merokok agar mereka bisa berhenti, agar para perokok nanti berhenti merokok, yang bisa Bapak Ibu sekalian sampaikan pada saat edukasi. Yang pertama-tama, tekankan kepada si perokok untuk menguatkan niat berhenti merokok. Tunggu ya. Bila perlu, mintalah bantuan kepada keluarga atau saudara, misalnya istri. Tiap kali ada niat merokok, suruh mengingatkan, beritahu, sehingga kita akan kembali ke niat awal kita untuk berhenti merokok. Terus apabila misalnya kok kesulitan, saya setiap hari merokok sehari itu habis 1 pak, kalau suruh menghentikan langsung susah. Nah, nanti diminta para perokok itu untuk mengurangi jumlah rokok tiap hari, atau mengganti rokok dengan misalnya makanan lainnya. Ya, boleh. Ya, permen boleh, asalkan orang tersebut tidak menderita diabetes atau kencing manis, ya, atau diganti dengan cemilan lainnya yang sehat terutama, ya. Terus sebisa mungkin hindari teman-teman atau lingkungan pergaulan yang sedang merokok, sehingga kalau kita misalnya bergaul dengan teman yang merokok, biasanya kan suka ditawar-tawari. Nah, jangan sungkan-sungkan, tekankan kepada mereka para perokok, jangan sungkan-sungkan untuk menolak, maaf saya tidak merokok, gitu, ya. Sehingga yang menawari mungkin kan akan sungkan sendiri untuk menawari rokok tersebut. Terus tekankan kepada para perokok, rokok itu bukan satu-satunya cara untuk memperoleh pergaulan atau cara untuk mengalihkan masalah, ya.
atau cara untuk mengisi waktu luang, misalnya pada keadaan ngangut gitu kan, kadang mereka suka melampiaskan dengan merokok. Jadi nanti kita sarankan untuk mengalihkan kegiatan yang lain yang lebih positif, misalnya kegiatan yang disenangi, berkebun atau olahraga atau apa yang sesuai dengan keinginan, membaca gitu ya, sehingga mereka akan lupa untuk merokok ya. Terus perbanyak juga, sarankan kepada mereka, perbanyak untuk mencari informasi bahaya merokok, sehingga dengan mengetahui bahaya merokok mungkin akan timbul niat, oh iya saya akan memperbaiki diri demi kesehatan saya gitu Bapak Ibu sekalian. Itu tadi yang bisa saya sampaikan ya, tentang bahaya resiko merokok, kandungan yang ada di dalam rokok, tips-tips untuk mencegah agar bisa berhenti merokok, dan manfaat yang bisa didapat dari berhenti merokok. Sampai ini ada yang masih belum paham Bapak Ibu? Paham Bu? Bapak paham ya? Nanti kedepannya bisa menyampaikan ke edukasi ke para perokok, mungkin dimulai dari edukasi dulu ke lingkungan keluarga, apalagi Bapak Ibu sebagai kader ya, sebagai kader Posbindu, kalau bisa menyampaikan hal-hal atau ilmu-ilmu yang didapat saat pembelajaran, misalnya ada pertemuan PKK, ada pertemuan pengajian di bapak-bapak atau ibu-ibu, nah nanti minta waktu luang sebentar untuk menyampaikan ya. Ini maaf, mungkin kan saya perlu mengetahui Bapak Ibu biar paham apa tidak ya. Ya. Boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan nggih? Ya. Coba tadi Bapak, kandungan apa yang ada di dalam rokok? Kandungan dalam rokok ada nikotin, Ya. dan karbon dioksida. Ya, karbon dioksida. Tadi saya suka menyebutkan ada aseton juga atau bahan kimia yang lain. Terus lagi pertanyaan nggih untuk Ibu. Untuk Ibu ini bahaya apa yang bisa ditimbulkan dari merokok? Bisa menyebabkan hipertensi, jantung, asma, stroke, penyakit paru kronik, bisa ke kanker payudara. Oh ya, betul. Bisa kanker payudara, bisa menimbulkan cacat janin, ya. Ya. Terus ini ada pertanyaan lagi ya Pak ya, boleh ya. Terus manfaat berhenti merokok apa Bapak? Manfaat berhenti merokok yang pertama bisa melindungi diri dari berbagai penyakit. Ya. Dan yang kedua dari segi ekonomi bisa menghemat anggaran pengeluaran untuk Ya. yang lain. Ya. Dan yang ketiga adalah bisa menjaga kesehatan sehari-hari. Oh ya. Terus cara agar berhenti merokok, gimana tipsnya? Ibu coba disampaikan. Yang pertama, mengumpulkan niat untuk berhenti merokok. Ya. Yang kedua, menghindari pergaulan yang banyak yang merokok. Ya. Terus yang ketiga, dengan cara mengurangi banyak berapa kita merokok. Misalnya seumpama habis 1 bungkus, diusahakan dikurangi bisa menjadi 2 batang. Oh ya. Terus bisa ditambah mungkin Bapak? Ya, untuk misalnya dengan mengisi kegiatan yang kosong dengan tidak merokok itu dengan kegiatan kita berolahraga, membaca buku, atau melakukan aktivitas yang isinya merupakan untuk tidak merokok. Oh iya, ya. Ya, saya kira Bapak sama Ibu sudah paham apa yang disampaikan. Nanti harapan kami Bapak Ibu bisa menyampaikan, mengedukasikan terutama kepada perokok
di lingkungan jenengan, ya, di desa jenengan. Nanti kami akan memberikan pamflet ini untuk bisa sebagai bahan edukasi, ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga pembelajaran ini nanti bermanfaat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.